nggak terlalu juga ya, nggak terlalu sibuk ya, ada beberapa lah nyanyi-nyanyi udah mulai, alhamdulillah. Tuh, paling ya beres-beres rumah, anak udah gede-gede, nggak perlu ngurus-ngurus lagi, ngurus diri sendiri deh paling. Kerinduan dengan Meni gimana nih? Iya, Meni ya komunikasi masih lancar. Dia kan nanti ada perform di festival Head in the Clouds kan bulan November. Tadinya mau ke sana mau nonton, cuman aduh kayaknya masih ribet ya, udah ntar aja deh. Sejauh ini kalau lagi kangen gitu apa sih yang dilakuin? Selain video call. Terus apa lagi ya? Dia kan sering ngirim-ngirim kalau habis rekaman atau habis bikin lagu baru gitu, terus dia ngirim, Mam ini lagu aku yang baru, atau Mam ini hasil rekaman kemarin. Berapa lama melihat nggak anak ketemu? nih, melihat anak berkarir di luar negeri nih tanpa pantauan jauh dari ibunya gitu, mungkin ada kebanggaan atau justru ada kekhawatiran nih? Tadinya pasti ada khawatir, apalagi dia anak perempuan kan, apalagi bungsu gitu. Tapi terus saya harus mengingatkan diri sendiri bahwa dia udah gede. Memang dalam silsilah kakak adik dia paling bungsu. Biasanya kan anak bungsu emang pasti kan selalu dianggap anak kecil, selalu dianggap gak gede-gede. Tapi kita harus ingat sebagai orang tua, dan saya harus gak boleh lupa bahwa dia udah gede, udah 21, dia 21 tahun udah dewasa kan, gitu. Cuman syukur alhamdulillah dia di sana ada daily manager, ada manajernya, pokoknya in a good hand lah, jadi nggak terlalu gimana gitu, toh komunikasi juga ada. Terus kan saya juga punya adik di sana, keluarga papanya juga di sana, jadi nggak terlalu. Rasa bangga terhadap Meni gimana sih mungkin sekarang? Rasa bangga pasti, gimana sih, yang mana gitu seorang ibu gitu nggak ngerasa bangga atas prestasi anaknya gitu ya. Saya pun adalah seorang ibu yang pasti akan bangga, bukan hanya kepada Meni, pada kakak-kakaknya juga saya juga bangga, walaupun mungkin pekerjaannya tidak sebesar Meni, tapi kan pencapaian sekecil apapun oleh anak-anak ya patut saya banggakan gitu. Mbak Titi mengingat ibu ke anak sendiri seperti apa sih, pesan apa yang selalu diingatkan itu pada anak-anak, apalagi udah pada gede nih sekarang? Kalau waktu mereka kecil sih saya selalu wanti-wanti harus jaga kesopanan, baik kepada orang tua, baik kepada orang-orang yang dihormati, tapi juga kepada mereka yang pekerja-pekerja kecil gitu. Jadi bukan hanya hormat kepada mereka yang di atas, tapi hormat juga kepada mereka yang di bawah gitu. Terus kata-kata atau kalimat-kalimat basic kayak selamat pagi, selamat sore, selamat malam, maaf, terima kasih, permisi, itu udah basic lah. Nah, itu tidak pernah saya bosan bilangin waktu mereka masih kecil remaja. Syukur alhamdulillah pas mereka besar mereka menerapkan itu gitu, jadi udah otomatis. Jadi ya mudah-mudahan bisa begitu terus. Mbak Titi mengingat ibunya juga adalah seorang seniman nih, ketika dia ada project gitu, ada konsul nggak sih atau menceritakan proyek barunya harusnya gimana gitu? Minta pendapat. Konsultasi untuk tentang proyek barunya mereka itu enggak, karena pasti mereka udah tahu misalnya mereka mesti ngapain. Dan belum tentu juga saya tahu, ya kan, belum tentu juga saya menguasai bidang pekerjaan yang mereka kerjain. Nah, tapi kalau misalnya laporan atau iya aku begini, atau kayak si Salma baru aja diterima kerja di Bali gitu, jadi bisa nemenin Salwa yang emang udah lama kerja di Bali gitu. Terus itu pasti mereka lapor. Tapi proses untuk aku mau kerja nih, enggak, jadi tiba-tiba aja aku diterima nih gitu. Mbak Titi mengingat anak-anak jauh nih kerjanya di Bali, yang satu di luar negeri gitu. Iya. Rasa kangennya gimana sih yang menghadapi di Bali itu? Bali 2 orang. Rasa kangennya ya untung sekarang zaman canggih ya, video call, terus telepon, jadi nggak apa-apa sih. Mungkin kalau zaman dulu ditinggal anak kayak begitu susah kali ya, karena video atau apa nggak bisa. Tapi suka ngerasa kesepian nggak sih Mama Titi? Nggak terlalu sih, karena di rumah saya juga tinggal sama kakak sama adik, terus kakak juga ada anak-anaknya, jadi ya agak lumayan terhibur lah, nggak terlalu sepi-sepi banget gitu, nggak apa-apa. Biasanya saling menyempatkan waktu nggak sih untuk kumpul sama-sama gitu?
biasanya iya, tapi karena mereka udah di luar negeri dan di luar kota enggak. Yang sekarang tinggal sama saya sekarang cuma si Dava yang laki-laki, untung masih ada yang di rumah. Titi ini kan mengingat anak-anak perempuan memantau pergaulan anak-anak ketika jauh dari ibunya seperti apa? Mereka udah tahu harus bagaimana menjaga diri kok. Saya juga sebagai orang tua hanya mengingatkan dan sekali-sekali juga ajak mereka bercerita. Tapi sejauh ini sih nggak mengkhawatirkan ya. Mudah-mudahan enggak lah. Tapi yang saya tahu sih mereka baik-baik aja. Terakhir ketemu anak-anak kapan sih kalau boleh tahu? Udah berapa bulan yang lalu kali, kecuali Dava ya. Yang cewek-cewek deh, yang cewek-cewek justru yang melebarkan sayapnya. Kalau Apa yang katanya dilakukan? Dava biar di rumah aja jaga mama katanya. Apa yang biasa dilakukan ketika melepas rindu sama anak-anak? Kan Video telepon, call. video. Enggak, Kalau jika ketemu. Oh ketemu, ya pasti ngobrol macam-macam, cerita, makan bareng, nonton bareng, maksudnya di rumah ya. Gitu. lebih protektif nggak sih? Karena 3 anak. Udah nggak terlalu lagi karena buat saya kalau saya terus-terusan ngerasa harus menjaga mereka, stres saya nggak boleh. Jadi mendingan udah mereka toh harus menghadapi apapun kendala dan masalah yang ada di depan mereka tanpa harus saya bantuin terus. Kalau nggak ntar mereka nggak jadi manusia, bantuin terus di bawah keteknya saya terus ya kan. Jadi mereka harus bisa menyelesaikan masalahnya mereka sendiri. Mama Titi mungkin Berarti tips ada- cantik masih awet muda aja sampai sekarang apa sih? Perawatan. Berarti ada keinginan ciptain lagu untuk anak nggak sih? Si Stephanie? Udah kan, masing-masing udah. Udah. Tapi kalau sekarang pasti Stephanie nggak mungkin lah menyanyi, ya nggak tahu ya. Tapi dia pernah cover lagu saya, ada lagu Matamu gitu kan. Jadi kalau khusus untuk menciptakan untuk dia belum tentu ini juga. Kalau berkolaborasi? Kolaborasi sama mereka, sama Stephanie susah juga. Karena dia terikat kontrak sama 88 Rising, gak semudah itu. Walaupun saya ibu kandungnya, bukan berarti dengan semudah itu bisa duet gitu, nggak bisa. Jadi ada hal-hal yang nggak bisa saya. Mbak Titi ketika harus Mungkin ada proyek ke depan setelah pandemi? Nggak ada. Enggak ada. Mbak Titi ini kan mengingat seorang ibu, berat nggak sih di awal-awal ketika harus memutuskan untuk pisah sama anak, mereka kerja jauh gitu? Iya, di awal menenangkan iyalah. dirinya gimana? Di awal iyalah pasti gitu. Di awal pasti, tiap hari di telepon, tiap hari di apa. Tapi lama-lama udah Terbiasa ya. biasa lah. Hah. Biasalah kalau gitu kan di awal-awal dulu yang adjustment. Habis itu enggak. Mama Titi mungkin tadi tips cantiknya gimana? Awet muda. Saya perawatan, terus saya lagi rajin minum air putih sehari 2 liter, terus makan makanan clean eating, apa sih istilahnya, cleaning eat ya. Clean eating maksudnya makanan yang bener-bener tidak diolah. Jadi kalau misalnya mau makan ayam, ya ayam goreng, ayam rebus apa enggak, bukan chicken nugget, bukan sosis ayam, bukan gitu. Jadi bener-bener yang makanan dari yang bener-bener berasal dari makanan itu sendiri. Gitu. Olahraga juga mungkin. Olahraga jalan-jalan aja, jalan cepat, yoga, keciput berenang sedikit gitu kalau sempat. Udah ya? Terima kasih banget Titi, terima kasih banyak. Sehat selalu juga. Awas. Titi DJ. DJ.